Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita bersyukur saat ini kita ada di rumah Tuhan. Mari kita satukan hati kita, baik yang ada ibadah melalui online, di rumah, di tempat manapun juga. Mari kita satukan hati kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Bapakku datang. Kita beri yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
rumah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Urapi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh memuji Engkau dengan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapakku datang, amin, amin, amin. Menyembah-Mu di sini. Haleluya, haleluya. Ku percaya Kau. Haleluya, ada bagiku. Ada bagiku. Amin, amin. Bapakku datang. Haleluya, 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 haleluya. Menyembah-Mu di sini. Haleluya. Ku percaya Kau. Haleluya. Ada bagiku. Kita angkat tangan kita, angkat tangan kita. Amin, amin. Aku sambut, aku sambut sertaku. Aku sambut bintang Kau di dalamku. Aku sambut emas saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Aku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Amin, 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 amin. Hidupku, Bapakku datang. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Bapakku datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang ada bersama-sama kami. Kami bersyukur. Haleluya. Percaya Kau. Amin, amin. Haleluya. Ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Kau sertaku. Tak usah ku bimbang. Kau di dalamku.
Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Ramakataya sikya lama-lama. Haleluya. Beri yang terbaik melalui puja-puji kita. Haleluya. Engkau yang ada bersama-sama kami Tuhan. Terimalah pujian, puja-puji kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada di rumah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Dengan hormat saya minta Ibu Gembala akan buka di dalam doa. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa. Mari kita berdoa. Inilah pengakuan kami Tuhan pada sore hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau tahu bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang mencari Engkau, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Dengan segala kuasa-Mu Engkau curahkan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Mengurapi kami semua Tuhan. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang Tuhan. Semua kami diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin rindu menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian kami Tuhan. Kami ingin mengerjakan tugas kami ya Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kembali kami boleh ada bersama dengan Engkau. Bersama dengan saudara-saudara kami semua Tuhan. Engkau sudah memberikan kesehatan. Engkau sudah memberikan kekuatan. Engkau sudah memberikan kemenangan untuk kami melalui hal-hal yang sulit sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau berkati semua yang melayani Engkau Tuhan. Dari pemain musik sampai kepada firman-Mu. Siapapun Tuhan Yesus Engkau berkati dengan sukacita yang melimpah. Terima kasih Bapa. Engkau sudah usir segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang mengganggu ibadah ini. Biarlah benar-benar kami boleh mendapat kebebasan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kesempatan yang baik ya, mari kita puji Tuhan. Kita kalahkan rasa takut kita, khawatir kita melalui puja-puji kita. Amin. Puji Tuhan ya, berjalan bersama Yesus. Kita angkat pujian berjalan bersama Yesus. Kita kalahkan rasa khawatir kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Berjalan bersama Dia. Jalan bersama Dia. Haleluya. Amin. Jalan bersama Dia. Tidak takut bahaya. Takut bahaya selamanya.
kita yakin ya, kita tidak sendiri karena bersama-sama dengan Yesus. Apapun yang menjadi persoalan kita, puji Tuhan, Yesus beserta dengan kita. Kita masih memuji Tuhan, kita angkat pujian, nyanyi haleluya. Kita bersorak ya, kita bersuka cita di dalam Tuhan, haleluya. Kita mempunyai gembala yang mengasihi kita. Puji Tuhan. Saya buka ruang kesaksian. Singkat, padat, silakan kalau ada yang mau bersaksi. Mari. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, kepada Pendeta Revi dan segenap gembala kecil selama saya ada di dalam masa duka. Terima kasih untuk saya tidak dibiarkan sendiri melewatinya. Terima kasih karena tanpa terasa tanggal 17 nanti tepat 40 hari Koko sudah berpulang. Dan terima kasih selama lebih dari 8 bulan saya hidup di Sukabumi maupun di Bandung, saya tidak pernah dibiarkan sendiri. Pak Yo, Bulit, dan juga teman-teman dari Paduan Suara sangat sering datang dan itu sangat menguatkan saya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan yang membalas, Tuhan memberkati.
semua pelayanan kasih yang Anda semua sudah berikan kepada saya. Baik support, doa, moral, material, terima kasih. Sekali lagi, Tuhan membalas. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Masih ada yang bersaksi, silakan maju. Yang di atas boleh turun. Puji Tuhan. Tiada nama selain nama Yesus. Kita berdiri. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tiada nama selain nama Yesus. Tiada nama. Tiada nama selain nama Tuhan. Amin. Amin. Tiada nama selain nama Yesus. Dialah yang suci dan layak disembah dan layak dipermuliakan. Tiada nama. Tiada nama selain nama Yesus. Tiada nama selain nama Tuhan. Tiada nama. Tiada nama selain nama Yesus. Dimuliakan, nama ditinggikan. Haleluya. Ditinggikan di atas bumi, hanya mengatas Nama ditinggikan. Haleluya. ditinggikan di atas bumi. Beri mulia. Tiada nama. Tiada nama selain nama Yesus. Tiada nama selain nama Tuhan. Tiada nama. Tiada nama selain nama Yesus. Dialah yang suci dan layak disembah dan layak dipermuliakan. Silakan duduk, saya persilakan. Selamat sore saudara-saudara. Selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya udah janji nih sama Tuhan. Kalau saya sudah disembuhkan, saya mau bersaksi. Puji Tuhan saudara-saudara. Kalau kita mendengar COVID rasanya udah jenuh ya, udah jemu ya. Apalagi saya ngelihat anak-anak yang sekolah itu, aduh kelihatannya udah setahun lebih tuh anak-anak nggak ketemu sama teman-temannya, kayaknya udah males belajar juga. Tapi di sini saya mau menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Habis kebaktian bulan Juni tanggal 27 kalau nggak salah itu, terakhir ada perjamuan. 2 hari setelah itu, ya saya pertama sih saya nggak menyangka ini COVID gitu ya saudara-saudara. Hanya batuk biasa aja, tapi lama-lama suhu badan saya tuh panas. Nah, hilang dah tuh rasa penciuman, rasa ini mati rasa aja pokoknya saudara-saudara. Ya udahlah, saya memvonis diri saya sendiri, wah saya kena COVID nih, saya bilang gitu. Nah, kebetulan tetangga saya tuh pegawai rumah sakit. Tadinya sih saya mau konsultasi sama mereka tuh biar saya di rumah sakit aja. Tapi saya panggil ke rumah, saya bilang tolong diperiksa
keadaan tubuh saya. Dibilang nadinya normal katanya, dibilang tekanan darahnya bagus katanya, nggak apa-apa. Terus anak saya tuh bawa apa? Yang dicolokin ke hidung apa namanya saudara-saudara? Saya nggak tahu tuh. Ya pas sudah gitu, pas habis dites 70% itu saya positif, ngarahnya ke COVID. Tapi dia bilang ini masih samar katanya, masih rancu. Tapi dia bilang jangan khawatir katanya. Yang penting kita tetap semangat. Nanti saya kasih obat dan vitamin katanya. Yang penting jangan ada rasa ngap, ada rasa ngap nggak katanya. Enggak, cuman batuknya nggak berhenti-berhenti 1 bulan nih saya saudara-saudara, saya nggak bisa ini ya, nggak enak aja pokoknya, batuk terus nih. Sampai sekarang juga kadang-kadang masih ada batuk. Yang saya menyaksikan itu pertolongan Tuhan luar biasa saudara-saudara. Jadi di saat kita lemah, kita kadang-kadang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Kita gelisah, kita takut, kita bimbang. Tetapi disitulah pertolongan Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Saya merasakan itu sangat luar biasa pertolongan Tuhan yang tidak kita bisa lukiskan kebaikannya. Rasanya Tuhan tuh dekat sekali sama kita. Di saat kita lemah, Tuhan selalu ada, saudara-saudara. Nah, itulah cinta Tuhan yang tidak kita bisa bayangkan, tidak bisa kita lukiskan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya juga memberi semangat kepada mungkin jemaat juga ada yang dulunya kena COVID udah sembuh. Kita tetap semangat. Kita tetap selalu memberi support kepada terutama kepada keluarga ya saudara-saudara. Memberi support kepada teman-teman saudara seiman. Dan saya berterima kasih bahwa firman Tuhan yang menjadi cermin dalam kehidupan saya, firman Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup saya. Terima kasih saudara-saudara kesaksian saya. Semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan ya, di dalam Yesus itu selalu ada kesembuhan, ada pertolongan, ada keselamatan. Puji Tuhan. Itu yang luar biasa dari Yesus. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi persoalan kita, kita akan menjadi pemenang. Kami akan menaikkan satu pujian dalam nama Yesus. Izinkan kami yang akan memulai satu kali ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ada kesembuhan ya, bukan kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Percaya Bapak Ibu, nama Yesus memulihkan kita. Mari kita berdiri bangkit. Kita angkat pujian sama-sama pujian ini. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin, amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Kita panggil nama
yang bukan melihat, yang mampu berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Satu kali lagi kita panggil nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Dengan hormat saya minta Bapak Zakaria yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Ibu Bapa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Oh, kami boleh ada di rumah-Mu. Kami sudah memuji, membesarkan nama Engkau. Dan Terima sebentar kasih, kami Tuhan. Tuhan akan mendengar suara firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi Yesus. hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu dengan kuasa. Amin, Roh amin. Kudus. Urapi kami semua. Biar firman-Mu boleh memberi kekuatan, menerangi langkah hidup kami ya Tuhan. Serta Tuhan, kami perlu Engkau jamah Haleluya, kehidupan kami haleluya. Tuhan. Sidang jemaat-Mu, dan firman-Mu boleh beri kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin, terima kasih. Kami serahkan Haleluya. semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat menikmati firman Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Herlina. Saya persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya saya bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan sore hari ini oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan, saya boleh ada berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala untuk kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, tema firman Tuhan di bulan ini adalah peperangan rohani. Peperangan rohani ini benar-benar sesuatu yang real atau sesuatu yang nyata. Karena di dalam Efesus pasal 8 ayat 12 itu dikatakan bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ini menjelaskan betapa terorganisirnya musuh atau lawan kita, lawan atau musuh dari Yesus Kristus sendiri dan kita anak-anaknya. Kalau kita melihat di sana ada 4 level kepemerintahan yang disebutkan, ya. Dikatakan di sana yang pertama adalah pemerintah atau arkai di dalam bahasa Yunaninya, itu menunjukkan kepada pemerintahan tingkat yang tinggi dan itu ditugaskan untuk bekerja di bangsa-bangsa atau wilayah-wilayah. Kemudian yang kedua adalah penguasa, yaitu exousia.
Dan ini adalah kekuatan supranatural yang berdiri di belakang manusia untuk mengadili ya atau mendakwa atau terus setiap waktu itu berbicara tentang hal ihwal daripada manusia. Dan yang berikutnya adalah penghulu dunia yang disebut dunamis. Dan ini merupakan kuasa yang bekerja dalam sebuah negara dan budaya untuk mempengaruhi semua aspek kebudayaan yang ada. Dan yang terakhir itu adalah roh-roh jahat atau kosmokratokas. Dan ini bicara tentang roh-roh jahat yang mendatangkan perpecahan, mendatangkan rupa-rupa kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 12 ini, ternyata betapa terorganisirnya ya musuh dari lawan kita, yaitu iblis dengan segala kerajaannya. Betapa mereka memiliki tugas dan manajemen yang sangat rapi. Untuk apa? Untuk menjatuhkan setiap orang-orang percaya. Nah, kalau kita melihat hal ini, mungkin timbul sebuah kegentaran di dalam hati kita. Bahwa ternyata peperangan spiritual ini sesuatu yang benar-benar ada, begitu saudara. Nah, kalau kita melihat betapa terorganisirnya, betapa termanajemennya, betapa tugas-tugas yang diberikan kepada setiap level-level tersebut sangat jelas ya. Jadi seringkali mungkin itu mendatangkan sebuah ketakutan kepada kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Sekalipun peperangan rohani itu kita hadapi setiap hari, kita berhadapan mungkin dengan pasukan roh-roh jahat yang bekerja di balik orang-orang fasik ya. Karena roh-roh jahat ini kerjanya di balik orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Untuk apa? Untuk menentang kehendak Allah. Jadi kita menghadapi begitu banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya menentang kehendak Allah. Nah, bagi kita yang hidup, yang sedang merealisasikan kehendak Allah di dalam pekerjaan kita mungkin, di dalam rumah tangga, di dalam karir, di dalam studi kita dan lain sebagainya, seringkali kita menghadapi hal-hal tertentu dari orang-orang tertentu yang mencoba untuk menentang kehendak Allah. Dan ini sebenarnya di belakang orang-orang ini berdiri atau berdiam roh-roh jahat. Saudara, di dalam Wahyu pun dikatakan bahwa begitu banyak roh-roh jahat jumlahnya. Ya. Kemudian kalau kita melihat juga mereka itu memiliki sebuah sistem, sebuah cara yang sangat canggih. Ya, tugas-tugas yang sangat detail. Untuk apa? Untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Nah, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya itu di atas Kalvari dan memberikan kepada kita kemenangan. Saudara, kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Dan 1 Korintus 15 ayat 57. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi meskipun roh-roh jahat bekerja menentang kehendak Allah dan mencoba menggagalkan kita yang sedang berjalan menggenapkan kehendak Allah, berjalan dalam rancangan dan rencana Tuhan, kita tidak perlu takut karena dikatakan di sini bahwa kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Karena pekerjaan Kalvari telah Yesus berikan kepada kita, telah Yesus selesaikan kepada kita. Itu sebabnya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada Tuhan sudah menyelesaikannya buat kita, saudara. Itu sebabnya, saudara, untuk kita dapat terus mengalami kemenangan dan melihat bahwa setiap kehendak Tuhan itu benar-benar dinyatakan dalam kehidupan kita.
supaya agar kita juga dapat melihat semua janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita sungguh menjadi milik yang pasti, dan kita ingin melihat bahwa semua rancangan Tuhan, damai sejahtera itu menjadi milik kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema pada saat ini, ayat tema daripada peperangan rohani itu di dalam Efesus pasal 6 ayat 11, katakan di sana, sama-sama kita baca 2-3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, yang kita hadapi itu adalah tipu muslihat iblis. Karena Tuhan sudah menyelesaikan di atas kayu salib, di atas Kalvari, kemenangan buat kita. Untuk mengatasi setiap peperangan-peperangan rohani yang kita hadapi. Untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan ketika iblis mencoba untuk menggagalkan setiap rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, yang Tuhan ingatkan pada saat ini adalah agar kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Agar apa? Agar dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dari ayat ini, saudara, mari kita lihat. Yang pertama adalah Allah menyediakan perlengkapan senjatanya bagi kita yang percaya. Karena kalau kita baca ayat tadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi perlengkapan senjata Allah yang kita baca di dalam kitab Efesus ini adalah Allah yang telah menyediakan buat kita. Karena kalau kita membaca juga di dalam kitab Yesaya pasal 57, di sana kita melihat bagaimana Allah juga memakai perlengkapan senjata. Baju zirah, ketopong keselamatan, sebuah simbolis yang diberikan ketika Allah berfirman bagi bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, saudara. Karena kalau kita juga melihat bahwa Allah kita juga disebut sebagai Allah yang berperang untuk kita. Berarti dia pun memiliki perlengkapan senjata Allah. Dan saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, dia memberikan perlengkapan senjata Allah itu bagi kita yang percaya. Amin. Berarti kita cuma tinggal memakai perlengkapan senjata Allah yang sudah Allah sediakan. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Efesus pasal 6, kita melihat di sana ayatnya yang ke 12, ya ayat 14 dikatakan di sana, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau kita melihat di sana ada 6 perlengkapan senjata yang sudah Allah sediakan bagi kita. Yang pertama kita mendapati di sana disebut ketopong keselamatan. Kalau mulai dari atas ya, di dalam gambar mungkin ada, kita melihat di sana. Yang kedua adalah baju zirah keadilan. Yang ketiga adalah ikat pinggang kebenaran. Dan yang keempat adalah pedang roh, lalu perisai iman, dan yang terakhir kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ini perlengkapan senjata Allah yang Allah sediakan buat kita, mulai dari atas kepala sampai kaki. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan. Sebelum saya lagi sana ya, Nah, sebelum kita lihat bahwa dari atas sampai bawah ini sebenarnya ikat pinggang kebenaran itu disebut pertama kali di dalam ayatnya yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Tidak dimulai dari ketopong, tapi dimulai dari ikat pinggang kebenaran. Nah, nanti kita akan lihat bagian ini, tetapi kita akan lihat dulu bahwa
penyediaan senjata dari Allah itu memberikan kepada kita 3 berkat besar buat kita, ya. Yang pertama, Saudara, ketika Allah menyediakan senjata Allah bagi kita, maka kita mendapatkan berkat yang sangat besar dari senjata Allah ini. Yang pertama adalah kita diberikan sebuah kemampuan untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi Allah menyediakan perlengkapan senjata Allah tersebut, dan ternyata semua perlengkapan senjata Allah yang disediakan buat kita itu memberikan 3 berkat besar buat kita. Yang pertama, kemampuan untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kata tipu muslihat itu menggunakan kata metodeia. Ya, kata metodeia ini artinya adalah sebuah cara, sebuah metode. Cara yang seperti apa? Dikatakan di sana cara yang berbeda, cara yang terencana, bahkan ada skema di dalamnya. Skema itu berarti alur, ya, yang digunakan untuk menipu, untuk menjebak, untuk memperbudak dan menghancurkan manusia, khususnya orang-orang yang percaya. Jadi kalau kita lihat di sini, iblis itu selalu memiliki cara yang berbeda. Cara-cara yang selalu baru, ya. Cara-cara yang begitu terencana dan memiliki skema, ya. Jadi benar-benar dia sangat rapi tersusun. Untuk apa? Dia mau menipu, dia mau menjebak, dia mau memperbudak, dan pada akhirnya dia ingin membinasakan setiap manusia. Nah, kalau kita melihat di sini dalam kehadirannya bagi kita itu seperti apa? Saudara, kalau kita melihat iblis itu menipu dalam hal datangnya kepada kita. Coba saja saudara ingat tentang kisah Hawa. Ketika dia datang kepada Hawa, ya, dia menipu kepada Hawa dengan cara yang begitu elok dan cerdik dari semua binatang yang ada. Dia juga datang menipu dalam hal apa yang dijanjikannya. Kalau kita melihat bagaimana Hawa itu dijanjikan, kalau kamu makan buah ini, maka matamu akan terculik dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dia juga menipu dalam apa yang disebutnya sendiri. Semua perkataan-perkataan iblis itu adalah bohong, menipu kita. Tidak ada yang benar sedikit pun, dia penipu. Dia bapa segala pembohong, bapa segala pendusta. Dan iblis juga menipu dalam alasan yang dibuatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, begitulah cara iblis bekerja. Dari mulai kedatangannya, dari apa yang dijanjikan, dari alasan-alasan yang disebut, semuanya itu adalah tipu daya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena di balik senjata yang Allah berikan kepada kita diberi kemampuan untuk bertahan melawan semua tipu muslihat iblis. Yang kedua, kalau kita melihat di sana adalah kemampuan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 13, kalau saya baca di sana, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hari yang jahat menggunakan kata poneros di sana, yaitu suatu hari atau suatu masa di mana di dalamnya begitu banyak kesulitan, begitu banyak tekanan, begitu banyak pelecehan, begitu banyak kerja paksa yang harus dilakukan. Suatu keadaan yang penuh dengan bahaya. Suatu masa yang penuh bahaya bagi iman kita. Ya. Bahkan bagi keteguhan kita sebagai para pengikut Yesus, Saudara. Suatu kondisi yang sering menyebabkan rasa sakit. Suatu kondisi yang menyebabkan begitu banyak masalah silih berganti.
Itu yang disebut dengan hari yang jahat. Bahkan dikatakan poneres juga berarti buruk dalam arti sifat atau kondisi, baik secara fisik ya, sakit, penyakit gitu, ataupun dalam hal etis atau etika. Nah, masa atau hari yang jahat ini bisa datang, saudara. Ya. Mungkin kita berpikir, ya mungkin dia mengalami kesakitan, mengalami kesusahan karena dia menabur sesuatu yang tidak baik. Oke, itu adalah tabur tuai. Tetapi saudara, di dalam Alkitab juga kita melihat, seperti contohnya Ayub. Ayub itu selalu melakukan hal yang baik dan benar bagi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana hari yang jahat itu mendatangi Ayub. Karena siapa? Karena iblis. Dia mendatangi Ayub, dia mendatangkan suatu kesusahan, suatu tekanan hidup, suatu penderitaan yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai sebenarnya situasi tersebut adalah situasi yang dapat menggugurkan imannya kepada Allah. Ya, karena bukan cuma anak-anak yang mati, bukan cuma hartanya yang habis, bukan cuma penyakitnya yang dia derita, bahkan penolong yang Allah ciptakan untuk Ayub sendiri sudah tidak lagi mau menolong Ayub dan meninggalkan Ayub. Jadi kalau kita lihat di sini, hari yang jahat yang dihadapi Ayub itu sangat luar biasa. Bahkan dikatakan di sana dia buruk dalam hal fisik, sangat buruk. Karena dari ujung kepala sampai kaki itu borok-borok dan dia menggaruk dengan beling atau pecahan-pecahan tembikar. Ini suatu hari yang jahat yang mendatangi Ayub. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena perlengkapan senjata yang Allah berikan kepada kita itu mendatangkan kemampuan bagi kita agar kita bisa melawan, agar kita bisa menghadapi situasi yang buruk apapun yang harus kita hadapi. Berikutnya saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah kemampuan memadamkan semua panah api dari si jahat. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 16 saya baca, dikatakan di sana, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, panah api ini senjata yang sangat kejam. Panahnya yang tajam bukan hanya membunuh, tetapi dikatakan di sana ada api yang dapat menghanguskan orang yang terkena dengan panah api tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berpikir-pikir, kenapa iblis memberikannya panah api bukan panah saja? Toh kalaupun dia sudah kena panah tepat sasaran pasti orang itu mati. Tetapi kenapa harus dibakar begitu ya? Saya teringat salah satu penyembahan yang ada pada masa perjanjian lama dari penduduk-penduduk Kanaan asli itu adalah membakar manusia sebagai penyembahan mereka. Jadi kemudian saya renungkan, oh pantas dia menyerang bukan hanya dengan panah biasa tetapi dengan panah api supaya menjadi sebuah korban penyembahan mereka ketika ada dari orang-orang yang kena panah api tersebut. Jadi ternyata di balik semuanya itu saudara, iblis itu mencari penyembahan dari manusia. Iblis ingin disembah, iblis ingin dipuja, iblis ingin setiap orang itu memberikan korban kepada dia, memberikan pujiannya kepada dia. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena melalui perlengkapan senjata Allah kita dimampukan. Kalau saya lihat kata di sana menggunakan kata dunamai. Kita diberi kuasa, kita diberi kemampuan untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, bagaimana cara kerjanya pada masa kini? Mungkin dia tidak menembak, membawa panah lalu menembak kita gitu ya, memanah kita. Mungkin kalau saudara lihat seperti itu, saudara sudah pergi berlindung begitu ya. Tetapi di dalam Amsal pasal 25 ayat 18, saya mendapati di sana bahwa anak panah itu melambangkan saksi dusta terhadap sesamanya. Ternyata permainan iblis itu adalah dengan cara dia memakai roh jahat, memakai orang-orang yang sombong, memakai orang-orang yang
fasik. Untuk apa? Untuk melemparkan dusta terhadap sesamanya. Dengan catatan apa? Karena ketika dusta itu telah, fitnah itu telah dikobarkan, maka akan terjadi suatu suatu kematian ya, secara perasaan sakit begitu ya. Ketika hati mulai merasa sakit, jiwa mulai merasa sakit, kepahitan itu ada. Dan inilah yang dikerjakan oleh roh-roh jahat melalui setiap orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Korintus, bahwa iblis juga bekerja di balik kesombongan manusia. Orang-orang yang masih hidup, yang membiarkan dirinya dikuasai oleh daging dan tidak mau menyerah kepada pimpinan Roh Kudus, itu menjadi senjatanya empuk iblis. Untuk apa? Untuk diperalat oleh iblis. Jadi itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan telah menyediakan kemampuan untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu sebabnya kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena sangat luar biasa Dia menyediakan perlengkapan senjata Allah ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat, berarti kita memberikan kesimpulan bagi bagian ini, bahwa hanya senjata Allah lah yang dapat memberi kemampuan kepada kita untuk bertahan dan melawan semua tipu muslihat iblis. Karena itu ayat tema kita berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita melihat bahwa ada 6 perlengkapan senjata Allah yang tadi sudah kita baca di dalam Efesus pasal 6 tadi. Dan yang menarik di bagian ini, saudara, coba kita melihat sama-sama di dalam ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sana, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Paulus tidak menuliskannya dalam pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan dimulai dari ketopong keselamatan. Tetapi yang pertama kali disebutkan adalah ikat pinggang kebenaran. Dan kalau ini disebutkan pertama, berarti memiliki penekanan yang lebih besar untuk pertahanan kita melawan musuh. Semua perlengkapan perang itu, semua perlengkapan senjata Allah itu sama pentingnya. Semua penting. Tetapi penyebutan ikat pinggang disebut pertama kali berarti ada sebuah penekanan yang lebih besar yang Allah ingin beritahukan kepada kita. Ya. Sebuah penekanan untuk pertahanan kita melawan tipu daya iblis, tipu daya setan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa ketika saya coba membaca dan mencoba mencari ya di dalam beberapa sumber, kalau kita melihat di sana ikat pinggang tentara Roma tentunya, karena pada waktu itu Paulus menulis surat ini adanya di penjara Roma. Tentunya dia sudah melihat bagaimana seragam tentara Roma. Ya. Nah, kalau kita melihat di sana ikat pinggang seperti yang saudara bisa lihat di dalam layar. Nah, kalau kita dapati itu terbuat dari kulit ya, dan diberikan logam. Beberapa logam mengelilingi ya, bahkan kalau kita melihat di sana ada yang menjuntai di depan seperti celemek ya, itu juga diberikan logam-logam. Dan biasanya aksesoris-aksesoris yang diberikannya itu, dekorasi yang diberikannya itu sesuai dengan dapat disesuaikan begitu. Tetapi pada intinya itu ikat pinggang itu seperti itu, di depannya itu pasti ada celemek dan terbuat dari kulit yang dilapis dengan logam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata ini adalah ikat pinggang kebenaran. Ya.
Berarti saudara yang dikasih Tuhan, ikat pinggang kebenaran ini memberikan sebuah lambang kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam Yohanes pasal 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam oleh kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Dalam Yohanes pun pasal 6 ya, ayat 14 kalau tidak salah. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Nah, tapi apa yang menarik dan kenapa dia harus disebut pertama, saudara? Nah, yang pertama kalau kita melihat di sana, ternyata ikat pinggang itu dipakai setiap saat. Bahkan ketika tentara itu pun melepaskan baju besinya. Jadi ketika tentara itu tidak memakai baju besinya, baju zirah keadilan, baju zirah dilepas baju besi tersebut. Tapi kalau kita melihat di sini, tentara ini tetap menggunakan ikat pinggang tersebut, saudara. Jadi ikat pinggang ini dipakai setiap saat. Bahkan tanpa baju besi yang di dalam tubuhnya pun itu tetap dipakai. Bapak Ibu bisa melihat di dalam gambar, di tengah itu tentara yang tidak menggunakan baju zirah. Tapi yang di sebelah kanan saya itu adalah tentara yang menggunakan baju zirah. Jadi ternyata ikat pinggang ini tidak dilepas ketika tentara itu misalnya selesai berperang, dia buka jubahnya, baju zirahnya, ikat pinggangnya tidak dilepas, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya merenungkan hal ini, saudara yang dikasih Tuhan, maka ikat pinggang dipakai setiap saat, bahkan tanpa baju besi lainnya pun, ini menggambarkan bagi kita adalah menelaah dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Jadi ketika kita mengenakan ikat pinggang setiap hari, itu artinya adalah kita menelaah, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Tidak cukup hanya membaca, tapi kita perlu seperti kebiasaan hewan mamalia. Mungkin kalau pagi hari kita punya waktu 10 menit membaca Alkitab. Tapi biarlah itu kita renungkan sepanjang hari, ketika mungkin ada waktu istirahat, ketika mungkin ada momen di mana kita punya waktu lebih, kita mulai mengingat kembali firman Tuhan. Dan bukan hanya menelaah, saudara. Ya, menelaah juga belajar. Mungkin saudara yang punya waktu banyak bisa belajar di malam hari untuk firman Tuhan ini. Apalagi sekarang ada SAC online. Ya. Jemaat bisa ikut sebenarnya belajar firman Tuhan. Ya. Karena menelaah firman Tuhan itu harus dilakukan setiap hari. Sama seperti ikat pinggang itu, saudara, melekat terus. Bukan hanya pada waktu perang, tapi terus melekat di tentara tersebut. Jadi menelaah firman Tuhan, menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, itu artinya adalah ikat pinggang ikat pinggang kebenaran sebagai salah satu senjata Allah. Nah, kebenaran di sana itu disebut aletheia. Saudara, yang disebut dengan aletheia ini adalah sebuah esensi sejati kebenaran yang terbentang. Jadi ketika saudara membaca Alkitab, terbentang, ya, termanifestasi, ada manifestasinya di depan mata kita, ya, di depan indera rohani kita. Untuk apa dia? Dia bermanifestasi menyucikan segala kesalahan kita. Kadang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15, kamu sudah bersih oleh firman yang sudah aku katakan kepadamu. Manifestasinya bisa menimbulkan kita semakin mengasihi kebenaran, sehingga ada kebenaran di dalam perkataan kita, bukan kebohongan. Ada kebenaran di dalam pikiran kita, dan ada perilaku yang benar yang kita lakukan. Akibat apa? Akibat kita berdialog, akibat kita menelaah, akibat kita merenungkan firman Tuhan. Muncul sebuah ketulusan hati. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya pikirkan di sini luar biasa.
Yang pertama kali disebut adalah ikat pinggang kebenaran. Karena ketika kita menelaah firman Tuhan, menelaah kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan esensi sejati dari kebenaran itu. Artinya kita akan melihat, kita akan mengalami Yesus yang termanifestasi di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak cara Dia memanifestasikan dirinya atas hidup kita. Dan ada dampak yang akan kita alami ketika firman itu terbentang dan firman itu terbuka di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini COVID kita banyak di rumah. Jadi begitu alangkah baiknya kita mulai belajar, membuka Alkitab dan belajar firman Tuhan. Karena ini merupakan ikat pinggang yang tidak dilepas. Waktu perang, tidak perang itu dipakai oleh tentara. Artinya menelaah firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan itu harus dilakukan setiap waktu, setiap saat. Kalau Bapak Ibu mau melihat kita memiliki sebuah kemampuan, 3 berkat besar dari senjata Allah tadi, maka kita perlu menggunakan ikat pinggang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikat pinggang, di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan perizonimi, ya. Nah, di dalam perjanjian baru, kata perizonimi ini artinya adalah membungkus diri sendiri atau dililit. Jadi saudara, ketika kita mengikat pinggang, ketika kita menelaah firman Tuhan, ketika kita mulai melakukan firman Tuhan, saudara tahu bahwa hidup kita itu terbungkus oleh kebenaran. Kalau kebenaran itu membungkus kehidupan kita, tidak ada yang dapat menerobos kehidupan kita. Iblis tidak akan bisa menerobos, amunisinya itu langsung hilang seketika. Karena apa? Karena kita terbungkus oleh kebenaran. Dia tidak bisa mengenai pikiran kita. Dia tidak bisa mengenai hati kita. Karena apa? Karena kita terbungkus oleh kebenaran. Bahkan kalau kita lihat di sana, kata perizonimi juga itu mengacu kepada pakaian panjang ya di orang-orang Timur Tengah di sana yang ditarik ke atas ya. Dan diikat di pinggang supaya ada kebebasan bergerak. Saudara, ketika kita menelaah firman, ketika kita mulai mendapatkan esensi daripada firman itu, maka kebenaran itu akan membuat kita memiliki kebebasan bergerak. Saudara mau maju, tidak ada lagi yang menahan kita untuk kita bisa berlari dan mencapai garis finish, garis keberhasilan. Karena kita bebas bergerak. Seringkali kita sudah mempunyai planning, saudara. Wah, tanggal sekian saya akan menyusun kerja ABCAB dan lain sebagainya. Tetapi kadang tidak tercapai. Karena apa? Karena masih ada ketidakbenaran yang mengikat dan merintangi kita. Kita ingin berlari, tetapi ada yang mengikat kaki kita sebelah. Jadi kita tidak bisa berlari. Hanya bisa lari di tempat. Kita sedang mungkin menavigasikan sebuah perusahaan kita. Atau kita sedang mungkin memikirkan bagaimana kita mencapai sebuah target-target yang sudah kita tetapkan di zaman COVID ini. Sesuatu yang mungkin impossible. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, kalau kita memiliki kebenaran, kebenaran itu akan membuat kita memiliki kebebasan bergerak. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya percaya kalau kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik, dan kita dibungkus oleh kebenaran firman Tuhan, saudara, kita akan tetap memiliki kebebasan untuk bergerak. Roh ketakutan itu tidak bisa menguasai kita. Intimidasi roh jahat itu tidak bisa mengintimidasi kita. Karena ada jaminan yang Tuhan berikan di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Dia sendiri. Saudara, ini yang pertama. Mengapa sampai ikat pinggang kebenaran itu ditaruh di yang kata-kata di bagian yang pertama sebelum menyebutkan yang lain ya. Yang kedua, saudara, ikat pinggang kebenaran ini menyatukan semua perlengkapan senjata Allah yang lain. Ya, sekali lagi, ikat pinggang kebenaran ini menyatukan semua perlengkapan senjata Allah yang lain. Saudara, kalau kita melihat di sini, artinya apa? Artinya adalah menelaah dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Itu
aktifkan seluruh perlengkapan senjata Allah yang lain. Kalau kita berhenti tidak membaca Alkitab, kalau kita berhenti tidak menelaah Alkitab, bahkan ketika kita berhenti mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, saudara jangan kaget kalau seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah Allah sediakan kepada kita itu menjadi tidak aktif, menjadi off. Hati kita mungkin seringkali tertusuk karena sikap-sikap orang. Wah, mana baju zirah keadilannya? Pikiran kita mungkin seringkali stres. Begitu banyak yang berkecamuk sampai nggak bisa tidur, mungkin saudara insomnia dan lain sebagainya. Mana ketopong keselamatannya? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau melihat keaktifan dari seluruh perlengkapan senjata Allah, mari setiap hari kita menelaah dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang akan membuat semua senjata yang Allah berikan itu aktif, efektif, dan dia bekerja untuk memberikan kepada kita kuasa, kemampuan mengalahkan tipu daya iblis, melawan hari yang jahat yang mungkin akan mendatangi kita, saudara. Mari kita lihat buktinya, saudara. Kalau menelaah dan mempraktekkan firman Tuhan ini mengaktifkan semua perlengkapan senjata Allah. Kita lihat, saudara, tentara Romawi ketika mereka menggunakan ikat pinggang, ya, itu ikat pinggang tersebut pada dasarnya adalah tempat pedang atau belati, ya, dan juga untuk melekatnya baju zirah. Jadi ketika dia menggunakan ikat pinggang, di sana ada pedang, tempat melekatnya pedang, tempat melekatnya belati. Bahkan ikat pinggang ini jugalah yang melekatkan baju zirah, ya, baju zirah yang dipakainya. Jadi ada gesper diikat ke dalam ikat pinggang tersebut sehingga melekat, sehingga kedudukan posisinya itu tetap begitu, tidak bergerak. Jadi pas di tubuhnya. Karena baju zirah itu benar-benar harus melekat. Tidak boleh ada celah. Karena kalau ada celah berperang nanti bisa kena panah masuk ke bagian daripada baju zirah tersebut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, makanya kalau kita dapati di sini, kenapa itu disebut pertama dibandingkan yang lain? Yang lain semua penting, tetapi ternyata di dalam ikat pinggang ini yang menyatukan seluruh seluruh senjata Allah tersebut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, coba kita lihat yang pertama, baju zirah keadilan itu melekat pada ikat pinggang kebenaran. Keadilan itu berfungsi untuk melindungi, baju zirah keadilan berfungsi untuk melindungi bagian penting dari kehidupan kita. Ya, karena di depan dada kita dilindungi. Dan tentunya ketika keadilan itu berfungsi melindungi bagian penting dari kehidupan kita, itu semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika keadilan itu bertindak, tindakan keadilan itu akan sesuai dengan standar daripada kebenaran. Jadi keadilan dan kebenaran itu tidak bisa terpisahkan. Sama-sama. Jadi kalau kita memiliki kebenaran firman Tuhan, maka kita juga akan melihat keadilan juga dinyatakan bagi kita. Sehingga saudara, kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, ada hal-hal baru daripada firman Tuhan, itu seiring dengan keadilan itu juga diberikan bagi kita. Berikutnya saudara, pedang roh. Ya, pedang roh yaitu firman Tuhan, itu tergantung pada ikat pinggang kebenaran. Artinya saudara, keefektifan, ketajaman pedang roh sebagai senjata yang ofensif itu terletak pada penelaahan kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Kalau Bapak Ibu tidak mau membaca Alkitabnya tidak diulang-ulang sampai kita memahami, pedang kita tumpul. Bagaimana kita bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Ketika iblis
menyerang kita, kalau firman Tuhannya tidak tumpul, ya, tidak bisa melawan. Yesus itu mengalahkan semua pencobaan, ada tertulis pakai firman Tuhan. Tapi bagaimana firman Tuhannya itu menjadi firman Tuhan yang tajam? Harus baca Alkitab tiap hari. Renungkan dan lakukan. Maka kita akan memiliki ketajaman daripada firman Tuhan. Ketika iblis menyerang, kita tahu, oh, harus dilawan dengan firman Tuhan, titik-titik gitu. Ya. Makanya kalau kita lihat ketika siapa iblis menguji Yesus, yang mencoba Yesus, ada tertulis, itu semua dari kitab Perjanjian Lama, ada tertulis dari tempat-tempat yang jauh ayatnya, sumbernya gitu saudara. Jadi kalau kita dapati di sini, kenapa? Kalau kita membaca Alkitab, tentu kita akan tahu firman Tuhan mana yang tepat, yang dapat melawan hari yang jahat yang sedang kita hadapi, kesusahan-kesusahan yang sedang kita hadapi, saudara. Pedang roh itu melekat atau ada di ikat pinggang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seterusnya, dikit lagi saudara ya, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau kita melihat kasutnya tentara Romawi, itu di bawahnya itu ada paku-paku, ya. Jadi saya pikir sangat berat rupanya ya. Karena apa? Karena supaya menjejak dan dia bisa bertahan, begitu. Supaya nempel dan bisa bertahan. Nah, kalau kita lihat di sini, kebenaran yang diberitakan adalah kebenaran yang diberitakan itu ada di dalam Injil damai sejahtera. Artinya ketika kita memberitakan Injil damai sejahtera, berarti kita memberitakan juga kebenaran. Itu sebabnya mengapa ya kalau kita dapati di sini merenungkan firman Tuhan, membaca, menelaah firman Tuhan, sesuatu yang sangat penting. Kita tidak akan bisa membawa Injil damai sejahtera kalau kita kosong tentang kebenaran firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan setiap waktu. Berikutnya saudara, perisai iman. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Firman Allah yang kita baca, yang kita telaah dan kita lakukan setiap hari itu akan menimbulkan iman. Sehingga iman kita itu menjadi iman yang kuat untuk menghadapi tipu muslihat iblis, panah api si jahat, saudara. Dan semua dimulai dari kebenaran yang kita renungkan, yang kita praktekkan setiap hari. Yang terakhir adalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu melindungi bagian kepala atau pikiran. Jadi ketika kita menelaah firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itu, prinsip-prinsip kebenaran itu akan memenuhi pikiran kita. Jadi kalau ada iblis menyerang, firman Tuhan inilah yang akan menjawab, yang akan menangkis setiap hal-hal buruk yang mau mencoba mengganggu pikiran dan menghilangkan damai sejahtera kita. Jadi semuanya kembali kepada kebenaran yang kita baca, yang kita telaah, yang kita praktekkan setiap hari. Sangat simpel Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin kalau kita lihat nama ketopong, nama perisai, nama kasut, waduh begitu ya. Berat banget gitu kayaknya. Tetapi untuk kita menikmati, mengaktifkan semua persenjataan yang Allah sediakan bagi kita. Hanya satu rahasia yang Dia berikan. Mari setiap hari. Amin Bapak Ibu. Setiap hari. Berilah waktu yang lebih untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan lakukan. Maka kita akan melihat semua perlengkapan senjata Allah. Mulai ketopong yang melindungi pikiran. Baju zirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Perisai iman, bahkan pedang roh. Semuanya itu akan menjadi aktif dan akan memberikan sumber daya, sumber kemampuan untuk kita bisa apa? Mengalahkan tipu daya iblis. Mengalahkan hari-hari yang jahat yang iblis mungkin serang kepada kita. Tetapi kita punya perlengkapan senjata Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kalau kita memiliki sebuah kerinduan yang sangat untuk menikmati firman Tuhan, artinya kita juga rindu menikmati Yesus. Saya ingin kita sama-sama menyanyikan lagu
Ku ingin menikmati pribadimu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Biarlah pesonamu semakin muncul di dalam setiap kehidupan kami. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti usah rindu ya Tuhan, mata air jernih, harta dan kekayaan, bangkat emas dan perak, tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Katakan, ku ingin menikmati. Terima kasih Tuhan. Siapakah yang ingin engkau nikmati pada sore hari ini? Apakah kekayaan? Apakah keindahan dunia? Kalau kita masih merindukan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, saudara harus tahu bahwa semua perlengkapan senjata yang Allah sediakan menjadi sesuatu yang tidak aktif di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memiliki kerinduan hanya kepada Yesus sebagai kebenaran itu sendiri, kita akan melihat perlengkapan senjata Allah itu akan bekerja aktif di dalam hidupmu. Katakan menikmati. Menikmati Tuhan. Haleluya. Menikmati di setiap waktu.
Bapak Nelson, jangan berkenan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas pertolongan dan kasih setia-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan dan penolong dan penuntun kehidupan kami Tuhan. Agar kami kuat dan kami boleh Tuhan diberkati oleh Engkau. Dan jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan bukan hanya sekedar pendengar kami Tuhan, tapi pakailah Tuhan hidup kami untuk menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman Tuhan pada sore hari ini. Pakailah Tuhan kehidupannya lebih heran lagi, agar apa yang dikerjakan, apa yang disampaikan Tuhan, semakin mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan kami, agar persembahan yang kami berikan Tuhan boleh kami pergunakan untuk pelayanan di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Persembahan jangankan 2 kali, lebih dari pemenang. Hatiku girang, sebab Yesus beserta, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Kuatannya besar, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Pintu dibuka, hatiku girang, sebab Yesus beserta, menjadikan aku lebih dari pemenang. Perbuatannya besar di dalam hidupku, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Berkati limpahkan, hati disukakan, firman-Nya melimpah, aku takkan goyah, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Pintu dibukakan, berkati limpahkan, aku takkan goyah, Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Haleluya, sebab Yesus jadikan aku lebih dari. Puji Tuhan, sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman. Sepanjang minggu ini, Rebo tetap
ada ibadah doa puasa jam 4:30 sore. Kamis ibadah pelayanan pemuda remaja Pantai Kosta jam 6 sore. Sabtu ibadah doa jam 5 sore. Minggu depan kita bertemu kembali dalam ibadah pagi jam 6 pagi dan ibadah raya sore jam 4 sore. Sekolah minggu dilaksanakan secara live streaming jam 9 pagi dan setiap pagi Senin Jumat ada doa pagi jam 4:30 pagi di gereja. Hari Selasa tanggal 24 Agustus, karena tanggal berapa ya? 15 ya, jadi masih minggu depan. Itu ada pembukaan sekolah Alkitab ke-34 jam 9:30 ya. Kita bantu doa supaya semuanya berjalan lancar. Yang akan dibaptis akan dilaksanakan hari Minggu pertama bulan September, tanggal 5 September tahun 2021. Jadi yang mau dibaptis silahkan daftar kepada gembala-gembala kecil. Bantu doa untuk Saudari Elia Dema, putri dari Ibu Dema, yang akan dioperasi dan membutuhkan donor darah golongan B. Barangkali ada di antara saudara-saudara yang bisa mendonorkan darahnya, bisa hubungi Bapak Devi Dema ya. Tetap jalankan protokol kesehatan, memakai masker, selalu cuci tangan, jauhi kerumunan dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati dan tiba saatnya kita akan tutup ibadah ini. Kita berdiri bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jadi saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Edi Budiawan akan menutup ibadah ini di dalam doa. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Akhir dari peribadatan kami kepadamu Tuhan, kembali semua kami umat-umat ketebusan-Mu, kami berdiri di hadapan-Mu, kami tundukkan kepala kami di hadapan-Mu, karena kami menghormati Engkau,
Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang baik, Allah yang sudah mengasihi kami, Allah yang sudah memberkati kami. Kami ada di dalam rumah Tuhan, kami beribadat, kami diberkati karena Engkau baik bagi kami. Firman yang sudah kami dengar, buatlah itu menjadi bagian dari pengalaman hidup kami, supaya di saat iblis datang dengan tipu daya, kami tidak tertipu dengan iblis, tetapi kami menjadi pemenang dan pemenang. Semua kami umat yang datang, Engkau berkati kami, supaya di saat kami pulang, kami sudah pulang sebagai pribadi yang diberkati Tuhan. Berkat itu ada selalu dalam kehidupan kami, di dalam rumah-rumah tangga kami, di dalam usaha pekerjaan kami, toko warung kami, di dalam tugas pelayanan kami. Semua itu Engkau buat baik dan berhasil. Kami sehati berdoa untuk sesama kami yang saat ini ada di dalam kesusahan. Engkau berikan mereka penghiburan. Bagi mereka yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan Engkau lawat mereka. Engkau menjamah yang sakit. Engkau pulihkan dan sembuhkan, sehingga kami kembali dapat beribadat bersama-sama di tempat ini. Kami sehati berdoa untuk Ibu Gembala kami. Tuhan, Engkau berikan selalu penghiburan, kekuatan, penyertaan-Mu ada di dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Berikanlah ia pundak yang kuat untuk tetap memikul semua tanggung jawab dengan baik. Berikanlah ia kesehatan yang baik, sehingga ia tetap melayani kami, keluarga Ibu Gembala, keluarga Bapak Revi. Tuhan Engkau juga memberkati, keluarga Papa Nemo juga Engkau berkati, supaya kami semua ada di dalam kesehatan yang daripada-Mu. Dan saatnya kekasih-kekasih, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dari anak-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus ada beserta semua kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengakhiri ibadat sore hari ini. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.